Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Nak. Ya, Bu. Apa kabar, Nak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya sudah kenal dengan Ibu. Belum, Bu. Oke, perkenalkan. Nama Ibu Brigita Agustrini. Mungkin sebelum itu kita harus perkenalan dulu ya. Namanya adik siapa? Nama saya Nirmawati, Bu. Biasa dipanggil Nirma. Oh, Nirmawati. Nama yang sangat bagus ya. Oke, Nirmawati tadi sebelum ke sini dari mana? Dari rumah teman, Ibu. Apakah Nirmawati sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah. Ibu perhatikan dari yang masuk sampai kita perkenalan, Nirma kelihatan lemas, seperti kurang enak badan, atau ada sesuatu yang terjadi pada Nirma? Ataukah ada yang ingin diceritakan kepada Ibu? Begini, Bu. Sebenarnya saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami. Oh, masalah. Oke, sebelum Nirma cerita, bagaimana kalau kita tentukan waktu percakapan kita di pertemuan kali ini? Jadi, di sini Ibu akan berikan pilihan kepada Nirma. Yang pertama itu ada 30 menit, yang kedua ada 45 menit, dan yang terakhir itu ada 60 menit ke depan untuk waktu percakapan kita. Nirmawati pilih yang mana? Yang 45 menit saja, Bu. Apa saya ada janjian juga dengan temanku? Nanti jam 11. Oke, berarti dalam 45 menit ke depan, Nirma bisa berbagi cerita dengan Ibu atau ngobrol bersama Ibu. Ya, Bu, bisa. Oke. Baik, dalam sesi konseling ini, Nak, ada beberapa asas yang perlu Nirma ketahui. Salah satunya yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang Nirma ceritakan kepada Ibu hari ini tidak akan ada yang diketahui oleh orang lain. Karena itu sudah menjadi kode etiknya Ibu selaku konselor. Kode etik sekaligus asas yang harus dipenuhi oleh konselor. Selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana Nirma harus terbuka menceritakan apa saja yang terjadi pada Nirma. Sekarang, tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi silakan Nirma ceritakan perihal masalahnya. Begini, Bu. Saat ini saya sedang terbebani oleh kuliah daring. Ditambah lagi kondisi saya di rumah tidak memungkinkan. Banyak masalah yang menghampiri, seperti faktor jaringan, mana tugas, banyak menumpuk tidak dikerjakan. Laptop juga tidak ada. Terus mana lagi orang tua tidak paham dengan kondisiku. Kondisiku sekarang, Bu. Sekarang saya sementara masuk kuliah disuruh cuci piring, memasak, dan sebagainya. Hal yang tersebut membuat saya susah untuk membagi waktu. Oke, terus Nak? Ya terus saya pusing, Bu. Bingung juga menjalaninya harus seperti apa dan bagaimana. Nirma sekarang sudah semester berapa? Semester 5, Bu.
Kalau kalau Ibu bisa tahu, Nirma sekarang sudah semester berapa? Semester 5, Bu. Oh, semester 5 ya. Di kampung sama sekali tidak ada jaringan untuk akses internet. Ada sih, Bu. Cuman kalau padam lampu, jaringannya langsung hilang. Terus di kampungku juga sering padam lampu. Jadi selama perkuliahan semester 5 ini, tugas-tugas Nirma sering juga dikumpulkan atau bagaimana? Iya, Bu, sering sih. Saya kumpul, cuman kadang terlambat saya mengumpulkan tugas. Karena jaringan juga tidak bagus. Oh iya, Nirma sudah pernah berbincang mengenai permasalahan ini dengan orang tua Nirma. Belum pernah, Bu. Saya takut. Segan juga dengan orang tuaku. Oh ya, seperti itu. Berarti Nirma ini merasa bingung dengan masalah membagi waktu antara di rumah dengan kuliah online yang terkendala dengan jaringan ya. Iya, Bu, seperti itu. Kalau yang Ibu sarankan, Nak, Nirma harus menceritakan masalah ini dengan orang tua lebih dekat lagi. Berkomunikasi dengan orang tua, tidak usah merasa takut karena itu kan orang tua Nirma. Ibu mengerti dengan apa yang dirasakan oleh Nirma sekarang. Nirma harus memberikan penjelasan yang mereka pahami dengan bertutur kata yang sopan kepada mereka bahwa Nirma punya tanggung jawab di perkuliahan, harus menyelesaikan tugas yang ada. Kalau tidak, nilai Nirma akan bermasalah seperti itu. Nirma juga bisa membagi waktu di mana sebelum adanya perkuliahan daring, Nirma harus 1 jam lebih awal menyelesaikan tugas rumah agar orang tua Nirma juga senang melihat rumah Nirma itu bersih. Dan Nirma juga senang menjalankan perkuliahan tanpa harus disuruh-suruh lagi. Terus lagi kalau semisal faktor jaringan Nirma. Jadi Nirma itu harus pandai-pandai mencari tempat yang bagus untuk mendapatkan jaringan. Dan harus meminta izin terlebih dahulu jika mau pergi ke tempat tersebut agar orang tua tidak merasa khawatir kepada Nirma. Ya baik, Bu. Sebelumnya memang saya jarang sekali berkomunikasi dengan orang tuaku. Karena faktor tadi itu, Bu. Saya merasa takut, segan dengan mereka. Dan saya juga biasa lambat bangun, jadi tidak sempat membersihkan rumah. Terus, seandainya saat Nirma menjalani proses kuliah daring, lantas Ibu Nirma menyuruh sesuatu. Apakah pada saat Nirma berhenti mengikuti perkuliahan atau seperti apa? Ya, Bu, kadang saya sementara mengikuti perkuliahan lewat Zoom, terpaksa saya akhiri atau tidak saya leave begitu ya. Karena tidak bisa saya konsentrasi apa disuruh. Tidak dapat teguran dari dosen yang mengajar, Nak? Atau dapat pertanyaan dari dosen, kenapa sampai sedemikian? Biasa saya ditanya sama dosennya, Bu. Kadang juga saya ditanya teman-teman, alasanku sudah saya jawab jujur, Bu. Tapi dosen tidak mau terima alasan, Bu. Biarpun alasannya apa.
Kira-kira menurut Nirma untuk keluar dari permasalahan ini, apa yang harus Nirma lakukan ke depannya? Saya juga bingung, Bu. Apa yang harus saya lakukan ke depannya? Bagaimana, Bu? Oke. Kalau saran Ibu ya, seperti Ibu katakan di awal tadi, sebaiknya perihal seperti ini Nirma harus bisa membagi waktu sebelum perkuliahan dimulai. Usahakan bisa membersihkan rumah atau bantu orang tua lah, agar orang tua juga merasa senang atas bantuan anaknya. Nirma juga nyaman kan melaksanakan perkuliahan. Jadi bagaimana Nirma terima saran yang tadi. Jadi itu tergantung Nirma, Ibu hanya sekedar memberikan jalan keluar agar permasalahan ini selesai seperti itu. Iya, Bu, saya terima semua sarannya Ibu. Karena menurut saya itu sudah yang terbaik yang bisa saya lakukan untuk kedepannya nanti. Jadi besok-besok harus bangun lebih awal lagi. Terus bantu orang tua minimal sebelum perkuliahan berlangsung. Dan juga harus lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua ya. Oke? Ya, baik, Bu. Jadi bagaimana perasaan Nirma setelah menceritakan permasalahannya sama Ibu? Agak baikan sih, Bu. Tidak seperti yang pertama tadi. Saya lebih lega sedikit, Bu. Sudah bisa dapat jalan keluarnya dari permasalahan ini. Jadi seperti itu ya Nirma, usahakan untuk lebih dekat lagi dan komunikasikan hal yang mengganjal agar orang tua juga bisa dipaham. Iya, Bu. Oke, jadi berhubung waktu kita yang 45 menit ini sudah berakhir, apakah Nirma berencana ingin bertemu dengan Ibu lagi minggu depan atau besok? Kapan ada waktunya Nirma? Iya, Bu, boleh. Oke, nanti kita atur ulang ya jadwal pertemuan kita nanti Nirma. Iya, Bu. Jadi Nirma harus tetap semangat ya untuk menjalani perkuliahan online-nya. Harus bisa bagi waktu mulai dari sekarang. Dan banyak-banyak berkomunikasi ya Nirma dengan orang tua agar tidak canggung lagi. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Nirma yang sudah mau datang sama Ibu untuk menceritakan permasalahannya Nirma yang Nirma alami. Ya, Bu, sebenarnya saya yang berterima kasih banyak dengan Ibu. Sudah meluangkan waktunya, terus memberikan saran-saran yang baik untuk permasalahanku. Oke, kalau begitu Ibu akhiri ya pertemuan untuk hari ini. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih Nirma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.